Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Smektra Podcast bersama saya Siti Aya Zahra yang akan menjadi host pada podcast kali ini. Nah, kali ini saya bakalan bawain podcast tentang kuliah nih, tentang dunia perkuliahan. Nah, di sini saya nggak bakalan sendiri dong. Pasti saya punya di depan saya ini ada narasumber Mas Zidan dan Mbak Lisa, alumni SMK Gresik yang sudah berkuliah di universitas ternama di Indonesia nih. Nah, lebih lanjutnya kita kenalan aja langsung nih. Ayo dari siapa dulu nih? Dari siapa dulu? Boleh terserah. Ladies first. Aduh, kayang nih. Perkenalkan, aku Lisa Aurelian Ruanti, bisa dipanggil Lisa. Aku dari Universitas Brawijaya, Fakultas Ilmu Budaya, Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris. Dari jurusan apa Kak di SMK Gresik? Waktu di SMK Gresik aku jurusan multimedia atau DKV. Iya. Kalau Mas Zidan? Kalau aku sendiri kenalin, nama aku Muhammad Zidan Asrori Sabil, biasa dipanggil Zidan. Saya dari Institut Teknologi 10 November dengan program studi Teknik Elektro. Ini lulusan SMK Gresik semua ya, hebat-hebat dong guys. Ini bisa masuk ke universitas yang gak biasa nih. Satunya di TS, satunya di Universitas Brawijaya. Nah, sebelum itu gimana sih Kak sebagai alumni SMK Gresik, gimana sih dulu waktu bersekolah di SMK Gresik? Kesan pesannya tuh apa waktu sekolah? Mungkin kangen sama teman-teman atau gimana? Kalau ditanya kesan dan pesan sih ini rada gimana ya? Soalnya kan terharu. Soalnya kan kita ini juga lulusan kayaknya COVID ya. Oh iya. Jebolan COVID. Saya juga jebolan COVID nih habis ini lulus. Tiba-tiba langsung lulus gitu iya, aja. bangun tidur. Iya. Jadi kalau ditanya kesan dan pesan sih yang pastinya luar biasa ya. Kalau apalagi kalau dilihat sama tenaga pendidiknya. Disiplin-disiplin juga luar biasa banget juga. Kalau dilihat sama outputnya dari SMK Gresik sendiri bukan orang-orang yang biasa ya, jadi outputnya juga luar biasa. Kerja sama dari luar juga sama iya, betul. Perusahaan-perusahaan yang keren sih. Perkembangannya sendiri di SMK Gresik ini Mas Zidan sama Mbak Lisa ngelihatnya tuh kayak gimana nih? Ada perubahan apa aja? Lebih baik atau masih biasa aja? Keren banget mungkin iya, ya kayak betul, sekarang betul, ya, luar biasa. Kayak aku kaget banget sih kenapa harus lulusnya waktu corona sih. Iya, mau balik lagi nggak ke SMK Gresik? Enggak ya. Apalagi sekarang banyak ini ya kan. Sekarang kayak ekstra yang iya betul. Keren-keren sih ekstranya, apalagi banyak ya? Iya, Paskibra mungkin ya. Iya betul. Saya anak Paskibra. Wah, tepuk tangan dong. Keren banget tuh. Apalagi ini ya, SMK Gresik ini lebih dikenal banyak orang juga ya Mas ya, lebih lebih terkenal juga, terus sering masuk media sosial juga. Betul. Sekarang lebih aktif iya, juga media sosialnya ya. Salah satunya nih program Smektra Podcast. Nah, langsung aja nih. Saya mau tanya nih. Nah, sebelum masuk ke universitas favorit Mbak Lisa sama Mas Zidan sendiri nih, gimana sih ceritanya? Untuk diceritain jangan sedikit ya. Yang banyak juga nggak apa-apa. Waktu dulu kan ini ya, sebelum masuk di universitas kan bukan sebelum masuk sih, sebelum seleksi kan otomatis di sekolah kan juga ada list-listan ini sih, di list dulu. Iya betul. Tapi sebelum itu Mas Zidan sama Mbak Lisa ini masuk jalur apa sih? Dari kalau aku SNMPTN. Mas Zidan? Sama aku oh juga sama, SNMPTN. jadi ceritanya mungkin agak sama nih. Iya, gimana? sedikit banyak sama sih. Untuk seleksi, sebelum seleksinya sendiri tuh kan dari sekolah kan ada ini sih list-listan yang mau masuk universitas mana, masuk program studi mana, itu pasti di list dulu kan. Setelah itu baru tuh pemeringkatan atau yang disebut eligible, tahu kan? Nah, iya, eligible. Itu. Terus sebelum itu emang dari Mas Zidan sama Mbak Lisanya sendiri tuh setelah lulus SMK ini udah ada planning nggak? Aku tuh pengen kuliah aja gitu, atau aku pengen kerja gitu? Kalau dari aku mungkin bahkan sebelum aku lulus udah nge-planning ya. Kalau udah aku nge-planning ya jauh-jauh hari. Udah nge-planning kalau aku mau kuliah atau kerja gitu. Awalnya mau kuliah di mana? Awalnya emang tujuan aku langsung ke ITS sih waktu itu. Keren Soalnya guys. Kayak apa ya? Aku seperti yang aku bilang tadi, kalau sebelum aku
lulus dari Smetra itu aku udah ada niat buat kuliah kan. Jadi aku nyari referensi tentang kampusku sama program studi yang mau aku tuju gitu sekiranya, biar bisa mengetahui lebih lanjut lah gimana akreditasinya atau ini jurusannya mereka atau enggak juga gitu. Jadi waktu udah tahu nih masuk ke seleksi SNMPTN nih. Nah, itu berarti udah menyiapkan universitas dan jurusannya atau sebelum itu bahkan? Sebelum tahu bahkan di ranking-ranking nih udah masuk, tinggal persiapan aja, itu udah menyiapkan universitas apa gitu, mau masuk mana? Ya untuk Mas Dan sendiri yang seperti dibilang tadi kan udah planning ya. Nah kalau aku nih awalnya tuh emang masuk SMK ini mau kerja. Nah, sama saya juga. Mau kerja terus nggak tahu kenapa waktu di tengah jalan itu sedikit bimbang ya mau kerja apa atau kuliah terus akhirnya ya masuk seleksi dan alhamdulillah keterima kuliah. Jadi seperti itu. Nah jadi itu apa punya motivasi sendiri nih buat diri sendiri biar bisa masuk ke universitas favorit Mas sama Mbak nih? Kalau motivasi mungkin kita apa ya? Mungkin lebih ke dirinya masing-masing mungkin iya, ya Mbak betul, ya. Kalau emang udah niat ya bisa dicoba aja gitu. Percuma soalnya kalau kita ngasih motivasi tapi kalau dari orangnya kita, iya gak ada niat kan kita percuma juga. Percuma gitu. Oke, kalau gitu tipsnya apa nih? Bagi dong. Aku nih kan juga kelas 12 nih, pengen kuliah juga. Jadi pengen tahu tipsnya tuh apa? Gimana caranya biar masuk universitas negeri kayak Mbak Lisa sama Mas Zidan ya? Aduh. Untuk masuk sebenarnya gampang ya. Oke, gampang. Tinggal masuk gerbang. Iya betul. Iya juga. Langsung masuk gitu. enggak. Mas Zidan masuknya lewat mana? Jadi gimana? Untuk tip masuk sih kalau aku kan jalur SNMPTN dan otomatis itu seleksinya dari universitas sendiri ya, bukan beda lagi kalau tes. Kalau dari aku tips sih lebih banyak doa terus juga belajar ya Kak ya? Iya belajar terus semangat apa yang kamu kejar itu tetap teguh pendirian apa yang kamu kejar itu. Jadi semangatnya tuh dari diri kita yang pengen mencapai tujuan kita ya sendiri gitu ya. Kuliah, mau kuliah di Unbra nih atau di ITS. Aku pengen ke ITS jadi harus belajar gimana caranya biar masuk ITS gitu kan ya. Iya betul, tetap harus tetap semangat. Sedikit klise tapi ya emang real. Iya. Kalau dari Mas Zidan sendiri kan ini Mas Zidan kan cowok nih. Jadi punya apa gitu tips tersendiri gitu. Iya, soalnya kan biasanya cowok tuh ini kerja uang. Iya jadi sebenarnya dulu aku juga sempat mikir sih kalau mau kerja ya, soalnya kan orang-orang bilang kalau lulusan SMK tuh kebanyakan kerja. Tapi aku tuh kayak mau ngebuktiin aja gitu ke orang-orang kalau misal lulusan SMK apalagi NU Ternate ya, juga bisa kerja juga bisa kuliah gitu. Betul. Kalau soal tentang tips nih, dulu aku waktu mau masuk ke ITS itu aku ini mau ikut banyak tryout sih, ikut banyak tryout terus sama belajar mungkin pasti ya kalau belajar belajar sama jangan lupa doa orang tua. Nah ini buat tryoutnya ini Kak Zidan sendiri ikut tryout tuh dari sekolah aja atau online atau ke sekolah lain? Kalau tryout sendiri itu kita bisa nyari-nyari ya dari berbagai macam media sosial sih, contohnya kayak IG atau temannya gitulah. Nah, iya jadi kita bisa nyari tentang informasi tryout nih ada di mana meskipun itu online atau offline. Kalau semisal kalian udah mau niat bisa langsung gas aja sih. Iya betul. Gitu. Belajarnya dikencengin ya pasti ya. Selain itu doa, jangan berharap terus. Harus ada usahanya. Iya ya kan? betul. Kalau nggak effort kan percuma juga ya kan. Kalau mau masuk ke jurusan yang kita pengen tuh apa harus gimana ya? Kalau dari aku sendiri nih harus sesuai dengan kemampuan kita atau enggak? Atau biasanya tuh anak kuliah tuh ada yang gini nih, teman aku nih, misalkan aku pengen kuliah misalkan di ITS tapi keterimanya aja gitu. Oh jadi ini ya masih pasrah diri gitu ya cerita ya. Sebenarnya ada nggak sih Mas di perkuliahan kayak salah jurusan gitu pasti ada kan ya? Pasti ada banyak banget. Tapi semuanya kalau di perkuliahan itu memang dimulai dari nol ya. Iya. Jadi benar. Tapi harus dengan itu kan apa kayak dari diri kita tuh mau ke arah mana gitu kan, harus ada tujuannya juga kan. Iya sih, tetap harus ada planning ya. Kalau misalkan kamu masuk
ke ini tapi nggak tahu mau ngapain kan juga percuma gitu loh. Betul juga ya. Jadi usaha kita tuh harus ada hasilnya juga, iya, jangan sampai sia-sia nih. Betul. Betul. Terus ada tips lagi nggak? Aku tuh masih bingung sebenarnya soal kuliah tuh, masih bingung mau kuliah di mana. Nah ini kan kuliah nih tahapnya nih gimana sih? Masa iya harus misalkan ke Unbra? Apa harus di Unbra aja? Apa ada kita bisa memilih beberapa universitas? Iya, gitu. Untuk tipsnya sih ini ya. Planning pertama, terus juga jangan lupa konsultasi ke orang-orang terdekat. Misalkan kalau kamu mau masuk Undra ya, tanya orang terdekat. Jadi gimana sih seputar kuliah di situ, terus juga gimana cara masuknya, seleksinya gitu. Terus juga ini sih mantepin niat itu, terus juga jangan lupa berdoa, terus kencengin juga belajarnya. Kalau misalkan ya kan aku seleksinya SNMPTN ya. Kalau misalkan nggak lulus kan pasti ada jalur yang lain. Nah itu tes itu masih bisa nge-backup lah. Jadi seperti itu. Tapi kita harus tetap kekeh ya sama pilihan kita yang pertama di awal. Harus tetap kekeh dan teguh pendirian. Yakin aja dulu gitu sama apa yang mau diambil lah gitu. Urusan buat keterima atau enggaknya mungkin bisa dicoba lagi nanti. Betul juga sih. Betul. Soalnya jalur seleksi masuk tuh masih banyak caranya ya Mas ya. Benar banget tuh. Nah ini kan Kak Lisa sama Mas Zidan sendiri nih udah 1 semester kan ya? Iya. Habis ini udah mau naik semester 2 nih. Semester 2. Nah itu gimana nih pengalamannya atau rasanya berkuliah, jadi anak kuliah, jadi mahasiswa dan mahasiswi? Gimana nih? Sangat asik ya. Asiknya tuh gimana Mas Zidan? Coba full senyum ya Mas ya. Benar banget, apalagi aku anak teknik ya. Anak teknik senyum. jaya. Oke, jadi kalau dari aku sendiri tuh pengalaman waktu kuliah mungkin sempat kaget ya waktu itu. Kagetnya karena? Kagetnya ya karena kita ketemu sama orang-orang baru, terus lingkungan-lingkungan baru, wajah-wajah baru di situ. Budaya juga baru ya Mas ya, betul. Kalau dibilang tuh kayak kultur shock mungkin. Iya betul. Baru juga mau ngomong tadi. Ada kultur shock di perkuliahan ternyata. Meskipun aku dari Gresik ya, dari Gresik sendiri kuliahnya di Surabaya tuh kayak emang notabene satu provinsi ya Mas ya. Iya benar. Tapi beda-beda gitu kan, jadi agak shock gitu. Iya juga sih. Iya, jadi di sana tuh kalian bisa nemuin macam-macam orang dengan 1000 sifatnya. Iya, latar belakang juga beda-beda ya Mas ya. Betul. Jadi kayak kaget aja sih waktu masih sekolah sama waktu di dunia kuliah gitu. Apa bedanya tuh jauh banget apa enggak sih sebenarnya? Untuk jauh sih sebenarnya pasti ada plus minusnya ya. Kalau misalkan di sekolah itu seperti ini, di perkuliahan seperti ini. Untuk rasanya di perkuliahan ini lebih ini sih. Jadi kita ikut alur gitu loh. Maksudnya misalkan aku dulu kan orangnya kayak biasa-biasa aja ya. Terus pas waktu ketemu kelompok ini jadi ikut ke bawah gitu loh, kayak misalkan ayo belajar. Jadi kalau misalkan aku nggak ikut belajar sendiri kan jadi kayak gimana gitu, minder ya. Harus ikut terpilih teman ya. Iya betul. Harus. Soalnya di sana kan juga macam-macam orang ya, macam-macam lingkungan juga, macam-macam latar belakang. Jadi kita juga harus pintar-pintar pilih perkumpulan lah. Nah, Kak Lisa sendiri kan ini kan perempuan ya, jadi perempuan tuh gampang berbaur. Kalau buat Mas Zidan sendiri? Iya, kalau aku dulu kayak introvert apa enggak Mas? Iya benar banget. Aku dulu introvert banget sih. Terus waktu masuk di dunia kuliah tuh kayak apa ya? Kayak tiba-tiba langsung ini kok bisa gini gitu loh. Kayak langsung kebuka aja gitu pikiran itu. Aku mulainya tuh dari ikut kayak kepanitiaan mungkin ya. Jadi aku banyak ikut kepanitiaan. Nah, dari situ mungkin banyak interaksi sama orang ya Mas ya. Kayak ngejalin hubungan sama orang itu jadi mungkin lebih baik daripada waktu masih Iya, relasi-relasi juga lebih luas ya Mas ya. Iya, betul juga ya. Nah, tuh selain kita mengandalkan ujian atau seleksi nih, apa aja sih yang bisa menunjang kita buat bisa masuk ke universitas favorit kita? Misalkan tadi nih aku tanya-tanya nih ke Mas Zidan, katanya ada sertifikat. Kita butuh sertifikat tuh, sertifikat yang model apa sih Mas? Apa lomba-lomba? Apa aku sekarang harus ikut lomba ya biar dapat sertifikat? Apa kayak gitu? Jadi kalau dari aku sendiri sertifikat itu juga penting banget. Maksudnya penting banget itu bukan cuma tentang lomba-lomba aja sih. Tapi kalau bisa itu kalian nge-survive-nya tuh yang ada di lombanya aja gitu. Tapi dari lain lomba juga bisa kayak misal ikut webinar atau apapun itu yang sekiranya tingkatnya lumayan tinggi lah gitu. Iya, provinsi atau nasional. Sedikit tambahin juga ya, mungkin ini sih untuk menunjang kamu masuk ini
relevan aja apa yang kamu tuju sertifikatnya. Kayak misalkan kamu ikut pilih di jurusan teknik elektro, itu sertifikatnya juga disarankan, disarankan relevan. Kalau misalkan nggak ada juga nggak apa-apa sih dilampirkan ya Mas, ya nggak ada ketentuan juga kan untuk pelampirannya. Tapi kalau misalkan nggak ada ketentuan, jangan sertifikat rumah juga dilampirkan. Jangan. Iya juga. Jadi webinar itu aku kira tuh webinar tuh nggak penting gitu loh. Webinar tuh itu cuma penting sih. Aku tuh males banget kalau ikut webinar tuh sebenarnya. Kayak apa sih ya dibahas gitu. Cuma Zoom gitu kan, tapi sebenarnya tuh pembagian ilmunya juga luas ya, lebih besar ya. Jadi kita nggak dapat secara offline aja, kita ikut seminar atau gimana gitu. Jadi webinar itu bisa mendukung ya Mas sertifikatnya. Bisa banget. Di samping ini ya, apa sih sertifikatnya juga materi-materi yang disampaikan di webinar kan juga bermanfaat banget kan. Jadi bisa kita gunakan ke depannya tuh buat kita tahu nih kita harus kemana gitu kan. Jadi apa aja yang dipersiapkan kayak gitu-gitu kan ya. Betul. Nah ini bagus banget nih, aku dapat informasi tuh lebih luas sekarang nih ya. Jadi kalau kita mau mengejar impian kita tuh, kita jangan lupa usaha tuh nomor satu. Jangan cuma berharap kok. Jangan terus-terusan berharap. Kita harus ada usahanya, harus ibadah, doanya dikencengin, ibadahnya dikencengin. Jangan lupa restu orang tua juga. Ridho orang tua itu nomor satu guys. Nah itu terus abis itu kita pokoknya tuh harus punya prinsip pendirian. Juga harus punya planning sih. Kalau misalkan kamu mau ngejar ini, tetap terus kejar itu. Jangan sampai kita tuh merasa aku nggak bisa apa-apa, jadi aku ya udah pasrah sama diri kita sendiri tuh nggak boleh ya guys ya. Jadi kita harus tetap usaha gimana pun caranya. Nah itu jangan lupa kita juga harus sering-sering sharing informasi sama yang lebih dewasa atau yang sudah berpengalaman. Tetap konsultasi sih. Konsultasi itu penting juga guys. Jadi jangan lupa, ini informasinya bermanfaat banget. Jadi buat kalian yang masih bingung, nih sekarang aku udah hadirin mereka berdua di sini yang sudah meluangkan waktunya. Terima kasih banyak Mas terima kasih juga buat MC yang cantik. Terima kasih Mas sama Mbaknya nih. Aduh, saya kayang nih. Terima kasih sebelumnya buat penonton setia Spektra Podcast. Sampai bertemu di Spektra Podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.